Hari-hari berlalu lebih bahagia sejak mereka berteman. Suatu hari, mereka ngobrol sangat banyak. Yunjung selalu menceritakan bahwa dia memiliki tubuh yang bagus. Akhirnya Yunseong mengajaknya untuk ketemuan, namun mereka menarik kesimpulan bahwa mereka bisa berkata jujur karena tak pernah bertemu dan khawatir akan mengubah kenyamanan ini. Beberapa waktu kemudian, Yunjung makan bersama dengan Seongjun dan teman-temannya. Datang seorang wanita yang merupakan teman satu kerjaan. Yunjung langsung teringat kalau wanita ini adalah wanita yang dilihatnya saat Seongjun berselingkuh. Suasana hatinya semakin kalut setiap kali dia melihat wanita itu. Di tempat lain, Yunjung sedang menonton bioskop dengan rekan kerjanya. Lah kok apes banget lur, dia ngelihat mantan yang juga lagi nonton di bioskop itu. Walah, dunia memang gak seluas kolor ya. Yunjung kemudian menelpon Yunjung yang perasaannya juga sedih. Tiba-tiba Yunjung mengajaknya ketemuan. Saat menunggu Yunjung, dia mondar-mandir dan berpikir ulang apakah tindakannya sudah benar. Terdengar suara lelaki menyapanya. Saat menoleh, tampak seorang pria yang berpenampilan cupu. Ternyata dia cuma menanyakan lokasi supermarket. Semakin gak jelas perasaan Yunjung, dia lalu menelpon Yunseong untuk membatalkan pertemuan. Namun saat melewati eskalator, mereka malah berpapasan. Yaelah, namanya juga film. Mereka terus berjalan sambil menelpon sampai di depan air mancur. 뭐야 이쁘다더니 진짜로 이쁘네. Dampak dari PS-an selama ini membuat mereka gak perlu basa-basi lagi. Namun di tengah proses, Yunjung meminta berhenti karena pikirannya yang sedang kacau. Mereka kemudian saling curhat dengan berteleponan meski berada di satu kamar. Setiap perkataan mereka saling membuat nyaman satu sama lain hingga akhirnya beberapa hari selanjutnya, Sohyun mengajak Yunseong bertemu. Wah, ada mantan yang kangen nih. Dia berpura-pura sok cool dan sok sibuk dengan teleponnya. Mereka berbincang-bincang lalu pergi minum-minum. Gobloknya si Yunseong, dia menanyakan ukuran otong si pacar baru Sohyun, dan Sohyun pun menjawab 23 cm. Gila, gede banget. Yunseong otaknya yang mesum, jadi gila membayangkan ukuran segitu dipakai main dengan mantannya. Hatinya sangat sedih mendengar hal itu, lalu pulang sambil kehujanan dan dijemput oleh Yunjung. Yunseong menceritakan semuanya dengan emosi membahas soal kuntul tersebut. Sampai di suatu pertanyaan, kuntul siapa yang lebih besar antara miliknya atau Seongjun? 아니야. 확실히 네가 더 커. Esok harinya, mereka berdua bersarapan di sebuah resto. Secara tak sengaja, Yunjung melihat seorang teman wanita saat sekolah dulu. Yunjung tak ingin bertemu wanita itu karena suka ngebacot urusan orang lain. Meski menghindar, akhirnya mereka bertemu. Wanita itu terus saja ngebacot dan menyindir Yunjung karena nggak segera nikah. Kemudian Yunseong datang membelanya dan mengatakan kepada wanita tersebut bahwa dia jelek seperti penyu laut. Mereka kemudian pergi sambil berdebat, tapi Yunseong selalu menghibur sehingga benih cinta di antara mereka tumbuh dan berkembang. Yunseong yang kesemaran mulai menciptakan lagu lagi. Kali ini dikhususkan untuk si Junyoung. Sementara itu, Junyoung pulang ke rumahnya bersama si pacar. Saat di depan rumah, Seongjun menyerang Junyoung dengan kecupan-kecupan ganas di dalam mobil yang bertujuan untuk membuat mobil itu bergoyang. Tetapi Junyoung menolak karena mereka sedang ada di depan rumah orang tua Junyoung. Seongjun jadi ngambek dan marah. Disitulah Junyoung merasakan perbedaan sifat si pacar dengan Yunseong. Seongjun hanya mau wik-wik pas dia mau doang, tapi kalau Junyoung yang lagi sakne, dia nggak mau ladenin. Junyoung kemudian memutuskan untuk tidak saling bertemu dengan Yunseong. Mereka merasa mungkin semua ini hanyalah pelarian dari masalah cinta yang mereka hadapi. Sore harinya, Yunseong, Youngmin, dan Seokun sedang mengobrol di tempat bowling. Youngmin curhat bahwa dia telah putus dengan pacarnya, sedangkan Seokun malah memanas-manasinya mengatakan bahwa mungkin si pacar Youngmin menemukan pria dengan otong yang lebih besar.
Kemudian mereka pergi ke tempat karaoke di mana Segwon menjanjikan para LC yang cantik-cantik. Anjing bang. Tiba-tiba saja Hyun Sung ingin menelpon Jun Young, tetapi Jun Young sudah dijemput oleh Seung Jun. Terjadi perdebatan di sana. Kebingungan hati Jun Young membuatnya meninggalkan mobil Seung Jun dan berlari ke rumah. Seung Jun menahannya, lalu tiba-tiba dia melamar si Jun Young. Di tempat karaoke, perasaan Hyun semakin kacau. Dia jadi mudah tersinggung sehingga terjadi perkelahian di sana. Mereka kemudian ditangkap polisi untuk dimintai keterangan. Saat di kantor polisi, Hyun Sung lalu menerima BBM dari Jun Young yang mengatakan bahwa dia telah dilamar. Semakin sedih hatinya, padahal baru saja dia sembuh dari patah hati. Tahu nggak kalian rasanya menemukan cinta yang baru setelah patah hati? Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Tiba-tiba dari belakang Soyeon datang. Scene berpindah di rumah Hyun Sung. Mereka berdua mengobrol cukup lama sampai si Soyeon mengatakan bahwa dia telah putus dari pacarnya karena gak bisa melupakan Hyun Sung. Lalu mereka pun balikan. Nah, di sini aku simpulkan bahwa yang bikin enak bukanlah ukuran kuntul, tapi yang penting ngangeni. Keesokan harinya, Jun Young pergi ke tempat Hyun Sung untuk mengantarkan undangan nikah. Di sana dia bertemu Hyun Sung dan Soyeon. Perasaan Jun Young semakin kacau melihat dua orang itu bersama lagi. Namun dia sudah memutuskan untuk menikah meski dalam hatinya dia juga memiliki cinta untuk Hyun Sung. Sementara itu Hyun Sung melamun terus memikirkan Jun Young. Dia meminta maaf ke Soyeon karena hatinya sudah berubah. Hari pernikahan tiba. Jun Young berdandan sangat cantik. Upacara pernikahan berlangsung hikmat dan lancar. Namun Hyun Sung dan yang lain datang tergesa-gesa. Dia hanya ingin mengatakan bahwa dia mencintai Jun Young. Dengan berbekal gitar yang diberikan oleh Young Min, Hyun Sung langsung masuk ke acara pernikahan tersebut dan menyanyikan sebuah lagu. Bahkan seorang musisi terkenal yang diundang untuk bermain di acara itu malah mengiringi lagu yang dinyanyikan Hyun Sung. Mendengar lirik lagunya membuat Hyun Sung teringat kenangan manis saat bersama Hyun Sung. Saat lagu berhenti, terjadi pertengkaran di sana. Hyun Sung lalu menjelaskan kalau dia sudah wik-wik dengan Hyun Sung. Dia juga membeberkan tentang perselingkuhan Seung Jun hingga akhirnya acara tersebut kacau dan pernikahan batal. Hyun Sung kemudian mengejar Hyun Jung dan menyatakan cintanya. Namun Hyun Jung hanya menjawab kalau dia sudah tak percaya lagi dengan kata-kata itu. Beberapa tahun kemudian terlihat Hyun Jung sedang menikmati pekerjaannya sebagai desainer pakaian dalam wanita. Yoon Mi, kakaknya Hyun Jung, tiba-tiba datang membawa radio bersama temannya Jinju. Mereka berencana menyanyikan sebuah lagu secara live. Di sini yang akan menyanyi adalah si Hyun Jung, tapi atas nama Jinju agar tidak ketahuan. Scene beralih di sebuah stasiun radio. Di sana ada Hyun Sung, terlihat sebagai seorang musisi terkenal, dan di sampingnya ada seorang musisi lain yang ternyata ada di acara pernikahan Jun Young yang batal. Perlu diperhatikan bahwa setiap percakapan mereka ini langsung tersiar melalui radio ke seluruh negeri. Lalu mulailah si Jun Young bernyanyi. Hyun Sung mendengar dengan seksama suara tersebut. Kemudian dia yakin itu adalah suara Jun Young. Sampai akhirnya dia bertanya, "Celana dalam apa yang kamu pakai sekarang?" Spontan hal itu membuat para produser dan staf radio panik. Sedangkan Jun Young dengan santai menjawab, 분홍색 레이스 백업스케어. Lalu film pun tamat. Oke, itu tadi cerita film Korea yang berjudul My PS Partner. Ending yang cukup gantung, bikin penasaran, tapi ya udahlah, yang penting kan isi dari celana dalamnya. Hehe. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan menyerah dalam menggapai tujuan, meski itu hanya untuk menyatakan cinta.
Yang kedua, semangatlah cari kerja karena wanita lebih bahagia saat pria yang dicintainya memiliki penghasilan. Misalnya kerja review film dan diupload di YouTube. Terima kasih sudah menonton. Jika suka dengan video ini, klik like dan mohon bantuannya untuk share video serta subscribe supaya channel ini bisa semakin berkembang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.